Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayat wal musyahidun wal musyahidat. Ta'alaihuna ma'i diah ayu ma'azumalai. Nahnu min firqati isrina sanuqaddimu lakum akhbaron at-ta'allumil lughatil arabiyyah atna'i wa ba'i virus corona fi madrasati Darul Falah Mataram. Litaqdimi anil akhbar ad-daqiqah wal mawthuqah wa nalkhusuha fil akhbar at-ta'allumin fi atna'i hadzal wabah. Kama ra'ayna ba'da fatratil wabah mithla hadza nuwajihu katsirun minal masyakil fi ta'allumi tullab bi ma'hadil islamiyah. Wa kuntu huna ma'ida talib wa talibah bi ma'hadi Darul Falah al-Islamiyah liuqaddimah ba'dul as'ilah anil asya' al-muta'alliqah bi ta'allumil lughatil arabiyyah asna'i hadzal wabah. Dan saya akan menyerahkan kepada pewawancara yang pertama, yaitu Muhammad Syahid. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syahid dari Universitas Islam Negeri Mataram, bertujuan untuk melakukan wawancara yang berkaitan dengan proses pembelajaran di era pandemi COVID-19. Oke. Langsung ada di samping saya salah satu narasumber perwakilan dari yang putri dan putra dari Pondok SMA Darul Falah yang terletak di Mataram. Oke, langsung saja ya, supaya lebih dekat kepada teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan. Perkenalkan diri, baik nama, alamat, dan kelas. Perkenalkan, nama saya Muizan Tabroni, kelas 2 SMA, alamat Pandanan Sekotok, Lombok Barat. Selanjutnya, yang putri silakan memperkenalkan diri, nama, kelas, dan alamat. Perkenalkan, nama saya Faridatul Aukot. Saya baru kelas 2 SMA. Saya dari Jelatang Lingsar. Perkenalkan, nama saya Nilam Salatin Firda dan saya sebagai pewawancara kedua. Kami ingatkan kembali lagi teman-teman atau pemirsa dimanapun Anda berada, tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui berapa sih efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan di tengah COVID-19 seperti ini. Kepada rekan-rekan semuanya, agar bisa memberikan informasi yang secara real yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang dialami. Ya, kita ketahui bersama tentu ada beberapa banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan pandemi ini yang perlu kita gali supaya teman-teman di manapun Anda berada itu teman-teman bisa mengetahui bagaimana sih proses pembelajarannya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pembelajaran bahasa Arab di pondok selama pandemi? Oke, silahkan yang putra menjawab. Proses pembelajaran KBM, kegiatan belajar mengajar bahasa Arab di Pondok Pesantren Darul Falah selama pandemi COVID-19 ini berjalan seperti biasanya, normal-normal saja, tidak ada hambatan bagi kami. Di sini kami mengaji, tidak ada hambatan, tidak ada halangan rasanya. Sedia kala seperti tidak ada yang namanya COVID-19, Corona, entah apakah itu. Di sini kami tetap menjalaninya seperti biasanya, tetap kami aktif belajar, mengaji, dan seperti itu. Bagi kami Pandemi pulang. Jadi nggak ada yang berubah, nggak ada yang jadi hambatan. Proses mengajar di sekolah ini ya, itu masih tetap jalan, termasuk pembelajaran bahasa Arabnya. Apa saja yang dilakukan pengurus pondok dalam menghadapi pandemi? Silakan. Yang pastinya sih mungkin dari pondok pesantren kita ketika pandemi lebih memperketat keamanan kami, kemudian protokol kesehatan tetap ada,
social distancing juga ada, kemudian sosialisasi tentang cara menanggulangi COVID pastinya tetap ada. Jadi semenjak kita dengar COVID itu, Pondok Pesantren Darul Falah sudah siap siaga Kak dari dulu, baik dari segi protokolnya dan segalanya sudah siap. Berkaitan tentang bagaimana tindakan pimpinan pondok pesantren tentang masalah COVID-19 yang ada pada saat itu, ya seperti biasa, gimana kebanyakan orang melakukan protokol kesehatan. Namun di sini kami tidak mungkin rasanya jika harus berjauhan dari teman kami, karena kami asrama berdekatan, kamar ngaji gitu. Jadi menjaga jarak itu mungkin jaraknya hanya ya 1 jari saja lah, gitu. Jadi ya seperti itulah kami menghadapi COVID ini, ya santai-santai saja, nggak usah terlalu khawatir karena Allah bersama kami. Apakah saat kegiatan menerapkan protokol kesehatan COVID seperti memakai masker dan menjaga jarak? Nah, berkaitan tentang bagaimana kaifiat atau tata cara tentang bagaimana memakai masker, menjaga jarak. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kami juga pernah memakai masker, dikumpulkan, dikasih masker juga seperti itu. Akan tapi lucu sekiranya kami ngaji di pondok, kalau keluar dari lingkungan pondok baru kami diperketat pakai masker karena untuk mentaati aturan pemerintah. Kami juga ikut bersosialisasi, berikut berpartisipasi tentang aturan pemerintah. Kalau untuk jaga jarak mungkin kami tidak mungkin karena kami satu asrama, nah gitu. Ya, untuk lebih kita menggali lagi beberapa informasi di kampus lain, misalnya di kampus, ada juga di SD, beberapa daerah tuh setelah dilakukan vaksin. Terus bagaimana sih tindakan pemerintah terhadap Darul Falah? Apakah santrinya itu sudah divaksin atau belum? Dan bagaimana pendapat kalian tentang vaksin? Sejauh ini sih vaksinisasi di pondok kita tuh belum ada ya Kak. Warga pesantren terhadap vaksinisasi juga nggak terlalu dipentingkan sekali itu, karena kita sudah berbaur, mau jaga jarak juga gimana karena udah emang satu asrama. Kemudian keadaan kami juga baik-baik saja. Tindakan tentang kesehatan puskesmas di sini tetap jalan, jadi kalau ada yang sakit atau gimana gitu langsung pondok pesantren yang menangani. Kemudian kalau vaksinisasi selama ini sejauh ini belum ada Kak di pesantren kita. Tapi itu bukan menjadi salah satu hal yang mengucilkan kita gitu. Jadi oke, nggak apa-apa gitu. Apa saja kendala yang dihadapi saat kegiatan belajar mengajar? Kendala kami ketika pandemi gitu. Pertama, mungkin yang kita rasakan proses belajar mengajar kita saat pandemi, mungkin gurunya itu kadang nggak hadir, karena kan di luar kan kita nggak tahu kan gimana aturannya. Selain itu sih kayaknya nggak ada kendala deh Kak. Dari awal itu kita tetap jalan seperti biasa. Mungkin kendalanya itu cuma guru-guru, ustadz dan dari itu kebanyakan nggak dapat hadir. Ya, mungkin terkait dengan hambatan tentang proses belajar mengajar ketika pandemi, ya itu saja. Mungkin ketika guru kan kebanyakan guru di sini itu kebanyakan dari luar, tidak dari pondok, yang udah alumni tamatan sini itu ngajar. Mungkin di jalan mungkin ada yang di razia sama polisi karena nggak pakai masker, jadi nggak bisa ngajar. Nah itu aja hambatannya, jadi tidak ada guru. Nah dan gurunya juga banyak penggantinya di sini, jadi oke aja lah. Jadi tidak ada terlalu tidak ada hambatan. Kalau hambatannya mungkin karena santrinya males ya tidur pas ngaji, itu aja. Biasalah ya, ini menurut saya
saya juga di kampung itu ada pondok. Biasanya seperti sebelum ada COVID-19, orang tua itu bisa bebas berkunjung untuk melihat anaknya perkembangan dan bertanya kepada guru. Jadi di SMA Darul Falah itu, apakah ketika ada pandemi ini dibatasi atau bagaimana sistem yang diterapkan oleh kampus untuk bisa orang tua dan anak ini tetap berinteraksi? Jadi sempat dulu ketika COVID-19 itu kami tidak dikasih bertemu dengan orang tua. Kami dibatasi, tapi tetap jenguan atau titipan itu dititip di tempat penitipan sebagai bekal kami di sini, entah itu baik jajan, nasi atau apa, tetap tapi dengan syarat kami tidak bisa bertemu. Itu aja halangannya, tidak bisa ketemu. Di sana juga ada namanya satgas, terus disemprot itu jenguan kita. Jadi seperti itulah ketika pandemi itu, tapi semua itu sudah berlalu. Sekarang sudah normal seperti biasa, tetap bisa jenguk. Di pembelajaran itu ada yang istilahnya kita sering ya, mungkin di sini bukan lagi hal yang biasa, itu istilah praktek. Tadi kan sudah dijelaskan tuh bahwa ketika COVID ada yang diberlakukan tentang menjaga jarak. Ketika praktek istilah mufrodat atau apa-apa, itu bagaimana sih cara prakteknya di sini? Apakah menggunakan protokol COVID atau tetap seperti biasa? Jadi pembelajaran kami di sini itu, jikalau membicarakan tentang bahasa Arab ya, kami setiap hari itu makan pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena setiap kitabnya itu berbahasa Arab, tidak ada yang bahasa Sasak, hanya satu mungkin yang bahasanya bahasa Lombok. Nah itu, jadi bahasa Arab itu sudah menjadi dominalisasi bagi kami. Kayak bahasa Sasaknya was itu nyampah, nah gitu. Jadi semua kitab itu berbahasa Arab dan kami memaknainya, mengartikan, menerjemahnya berdasarkan mufrodat. Kami juga disuruh ngapal mufrodat, tapi dengan cara bertahap gitu, seperti itu. Jadi ketika ada COVID dan tidak ada COVID, pembelajaran bahasa Arab tetap akan ada gitu. Jadi tidak ada hambatan. Ya seperti itulah, bahasa Arab sudah menjadi ya idola kami, karena bahasa Arab itu kan bahasanya Al-Quran juga ya, seperti itu. Praktiknya sih seperti biasa ya Kak. Misalkan kalau di asrama itu kita pakai bahasa Arab juga ada. Kemudian kalau ada pengumuman apa-apa itu juga kita praktek pakai bahasa Arab. Jadi kayaknya bahasa Arab udah seperti biasa ya Kak. Kayaknya sih. Jika kita kedapatan misalnya tidak menggunakan bahasa Arab, kira-kira ada hukuman atau gimana? Nah, jadi Kak, kalau sistem di asrama putri itu mungkin mewajibkan untuk bahasa Arab itu enggak sih, kayak itu bukan jadi aturan kami, karena itu memang udah kayak adat gitu. Emang udah dari dulu itu kita pakai bahasa Arab. Sebenarnya kalau prakteknya itu ketika mandi, makan dan segala rutinitas kami itu memang pakai bahasa Arab. Tapi kalau hukuman itu nggak berlaku Kak kalau nggak pakai bahasa Arab. Itu aja sih Kak. Jadi kami di sini tidak ada yang namanya istilah takzir ya, tahzir gitu. Kalau takzir itu hukuman bagi orang yang tidak menggunakan bahasa Arab, itu tidak ada di sini. Tidak ada hukum-hukuman, tapi kami itu sudah biasa gitu untuk berbahasa Arab. Tapi kalau masalah ngelanggar, misalkan ketika di kamar mandi tidak pakai bahasa Arab, maka tidak ada hukumannya di sini. Ya, karena kami sudah terbiasa gitu. Bagaimana sih penerapan protokol COVID ketika melakukan lomba, misalnya lomba debat, lomba baca kitab antara lembaga-lembaga mungkin ya, baik dihadirkan di pondok ini atau bagaimana cara sistem lombanya? Bismillah. Jadi gimana ketika lomba atau acara debat itu, apakah menerapkan sistem protokol kesehatan atau gimana? Jadi ketika ada debat atau
ceramah, lomba atau apalah namanya. Di sana ketika dalam lingkungan pondok kami sama-sama, misalkan tingkat 1 debat sama tingkat 6, tingkat 5 sama tingkat 4, itu tidak ada protokol kesehatan ya, seperti itu. Akan tapi kalau misalkan ada yang ada dari luar, kita diundang pergi ke pondok lain, maka tetap di sana tetap diterapkan protokol kesehatannya, seperti pakai masker lah, jaga jarak lah, seperti itu. Tapi kalau selama masih dalam lingkup pondok pesantren kami, itu tidak ada diterapkan seperti itu. Oke, apakah ada kegiatan tambahan untuk meningkatkan berbahasa Arab? Kalau kelas tambahan ekstrakurikuler gitu pastinya ada ya Kak, apalagi di pondok pesantren kami itu ada namanya metode Al-Miftah lil Ulum. Nah, di situ kita pelajarannya itu tentang nahwu shoroh. Nah, itu juga membantu dalam praktik bahasa Arab kami, pembelajaran kami dalam bahasa Arab. Itu aja sih Kak. Nah, bismillah. Jadi apakah ada ekstrakurikuler atau kelas tambahan untuk memperkuat bahasa Arabnya? Jadi di sini kami tidak hanya mempelajari tentang bahasa Arab, namun kami lebih fokus ke dalam fondasi atau gimana penstrukturan bahasa Arab itu seperti apa, atau yang kami sebut dengan qawaidul lughatil arabiyyah, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Jadi di sini kami belajar yang namanya metode Al-Miftah lil Ulum, di mana di sana kita mempelajari yang namanya ilmu alat. Ilmu alat itu nahwu sama shorob, itu dasarnya. Nahwu shorob ini membahas tentang bahasa Arab, akan tetapi kita tidak melulu tentang bahasa Arab aja bicara ngomong-ngomong bahasa Arab, tapi kita tidak tahu kaidahnya. Misalkan setiap fa'il itu marfu, setiap maf'ul itu mansub. Nah, seperti itu kami diajarkan. Jadi secara rinci kami diajarkan tentang gimana bahasa Arab yang sebenarnya itu menggunakan bahasa Arab dengan secara fasohah dan balaghah. Nah, seperti itu. Jadi banyak tentang bahasa Arab yang belum kita tahu. Jadi kebanyakan pondok pesantren lain gitu menertikan bahasa Arab tapi tidak terlalu mementingkan kaidahnya. Sedangkan kita tidak bisa memahami bahasa Arab kalau kita tidak tahu kaidahnya, seperti itu. Nah, di sini kita diajarkan secara mendetail ini dan seperti itu. Nah, Di ekstrakurikuler dan juga ada dalam diniyah itu sendiri, badan pembelajaran diniyah itu sendiri. Kamar ruh pondok pesantren kami itu pelajaran diniyahnya bukan sekolah, karena di sini kami diniyah nomor 1, sekolah nomor 2. Ya, ngaji dulu baru sekolahnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tentang bahasa Arab ya kami tidak terlalu fokus tentang gimana mempraktekkan bahasa Arab, kaifa haluka nahnu bi khairin. Nah, seperti itu. Bukan seperti itu. Kami mentaktiknya, menjelaskannya, mentarkibnya. Misalkan kaifa itu kalimat apa, isim fi'il huruf. Nah, seperti itu dari A sampai Z. Dari misalkan kalau dia isim dari mu'rab mabni sampai dengan jamid mushtaqnya. Kalau dia fi'il dari fi'il madi mudhari amarnya sampai dengan sahih mu'talnya. Itu kami pelajari. Nah, seperti itu pembelajaran bahasa Arab di pondok kami. Jadi ketika kami diajarkan tentang gimana cara berbahasa Arab, begini loh cara berbahasa Arab yang sebenarnya, bukan hanya kita ngomong bahasa Arab tapi kita tahu kedudukan kalimat tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kita berikan ukuran terhadap proses pembelajarannya MA atau Aulia Darul Falah itu, sampai santrinya itu dituntut untuk hanya bisa bercakap bahasa Arab saja atau untuk baca kitab saja atau gimana sih? Apa sih tujuannya gitu dalam segi bahasa Arab? Nah, bismillah. Jadi ketika kita membicarakan tentang bagaimana target atau capaian tentang bahasa Arab itu seperti apa dan sampai mana pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Jadi ketika kita dulu masuk pertama kali dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 6, kalau dari tingkat 1 dan tingkat 2 itu namanya marhalah ula. Nah, marhalah ula itu adalah tingkatan yang pertama, di mana di sini kami belajar yang namanya kitab matan. Kitab matan itu kitab yang paling dasar gitu. Nah, kemudian nanti ketika kita masuk ke marhalah wusta, itu nanti kita sudah dipaparkan dengan kitab yang tidak berbaris, mungkin 1 atau 2 kitabnya yang unggul. Kemudian nanti ketika masuk ke marhalah ulia atau marhalah yang paling tinggi, itu tingkat 4, 5, 6, maka di sana kami akan diajarkan tentang ulumul syariah.
Karena kalau kita membicarakan tentang bahasa Arab dari tingkat 1 sampai tingkat 6 semuanya menggunakan bahasa Arab. Tetapi tujuan kami yang sebenarnya itu sampai kita betul-betul paham yang namanya ulum syariah, tentang ilmu fikih, usul fikih, kemudian tarikh tasri, kemudian tarikhul hawadis dan semuanya, asbabun nuzul, tentang tafsir, mungkin tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tentang semuanya lah. Itu kita itu ditargetkan bukan untuk berbahasa Arab, tetapi sebatas mana kita itu bisa mengetahui dan menguasai tentang ulum syariah, yaitu mungkin ada tambahan. Ya itu sudah tidak cukup menjelaskan. Oke, alhamdulillah sudah kita sampai pada sesi luar biasa ya, mulai dari pertanyaan berkaitan dengan COVID sampai dengan kurikulum sudah kita lewati. Saya sebagai pewawancara mengundur diri, kemudian rekan saya juga, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber ya, baik dari Putri dan maupun Putra ya. Insyaallah terima kasih banyak atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.